Sebuah nama untukku, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Tidak semua kawanku seperti Retno. Lebih banyak yang nakal, usil dan jahat. Golongan ini selalu menjadikan aku bola tendangan, objek ejekan. Ketika film Inem Pelayan Seksi beredar, ulah mereka sudah tidak terkendali lagi. Aku dijuluki Iem penyapu kami. Aku memang rajin menyapu kelas, sebab aku paling risih melihat lantai kotor. Makin lama aku makin risih dengan namaku. Panggilan Yem itu seperti kecoa main silat di dalam rongga telingaku. Nyeri, menusuk sampai ke dalam hati. Aku jadi rendah diri, pemalu, penakut. Aku segan bertemu dengan orang-orang baru. Sebab bertemu dengan orang baru berarti memperkenalkan diriku sebagai Wagiem. Dan orang-orang selalu keheranan kalau kukatakan namaku Wagiem. Mereka mengira aku bercanda. Dan balas menyebutkan nama Wagijo, Slamet, Poniman. Biasanya mereka jadi merah padam setelah tahu namaku benar-benar Wagiem. Rikuh, serba salah, dan akhirnya menjauhkan diri dariku. Aku tidak tahu siapa yang lebih malu, mereka atau aku. Di antara kawan-kawanku ada seorang yang bernama Dodi. Dia baik, tidak pernah mengolokku seperti anak-anak lain. Malahan sering mengajakku bercakap-cakap. Tapi kalau kawan-kawannya melihat, Dodi segera menjauh. Seakan takut diketahui kawan-kawannya punya teman bernama Wagiem. Suatu kali Dodi meminjam buku bahasa Inggrisku. Ketika dikembalikan, pada sampul plastik bagian belakang terselip sepucuk surat. Dengan kepala pening penuh tanda tanya, kubuka surat itu. Isinya singkat saja. Kau tahu siapa anak yang tercantik di sekolah kita? Engkaulah itu, Yem. Aku suka rambutmu yang hitam bergulung-gulung. Suka hidungmu yang bagus. Suka senyummu yang malu-malu. Tapi kenapa namamu Wagiem? Itu nama untuk babu-babu, bukan nama untuk gadis secantik kamu. Aku termangu-mangu membaca surat itu. Ketika aku tunjukkan pada Retno, dia ini terbahak-bahak. Nah, Yem, Dodi naksir kamu, katanya. Mukaku merah padam. Naksir, Ret? Dia mengejek, mengolok namaku seperti nama babu. Sahutku marah. Kau memang tidak pantas bernama Wagiem. Seharusnya namamu Farida, Sali, Lis atau apa. Pokoknya bukan Yem-Yem, kata Retno. Aku melamun-lamun. Melintas di ruang mataku, syuting beberapa waktu yang lalu di rumah Kunari. Siang itu aku dan Retno mampir di rumahnya sepulang sekolah. Sambil melemparkan sepatunya, Kunari berteriak-teriak memanggil pembantu. Yam! Yam! Ya, Non! Suara penuh hormat menyambut dari belakang. Sekejap kemudian seorang gadis bertubuh seperti kudanil dengan pakaian kedodoran, wajah hitam berminyak seperti kentang hangus, tergopoh-gopoh datang. Dengan mengingsut seperti tidak punya kaki saja. Dipungutnya sepatu Kunari yang sebelah menyebelah terpisah sampai 5 meter. Bikin minum, Yem. Es sirsak untuk aku. Kau mau apa, Ret? Yem?
Wajahku nari merah padam ketika menyebut namaku. Salah tingkah. Walaupun aku sendiri entah sudah berwarna apa waktu itu. Barangkali aku harus ganti nama. Ya, ganti nama. Hanya dengan cara demikian, aku bisa bergaul di antara kawan-kawan dan lingkunganku dengan baik. Kalau mau ganti nama, sebaiknya setelah keluar dari SMP saja, Yem. Kau bisa mencari nama barumu yang tidak merisaukan. Ganti nama sekarang tidak ada gunanya. Tidak mudah menghapus panggilan Yem yang sudah melekat di bibir penghuni sekolah kita ini dalam waktu singkat. Kata Retno ketika aku sampaikan niatku untuk berganti nama. Dan kau harus minta izin pada paman, bibi dan orang tuamu dulu. Lanjutnya. Aku mengangguk-angguk. Kupikir nasihat Retno benar. Lagi pula, ujian akhir toh tinggal beberapa bulan lagi. Tak apalah, bersabar sebentar. Sudah kau cari nama barumu, Yem? Tanya bibi ketika aku minta izin untuk ganti nama. Belum, Bi. Aku menggeleng. Saya akan bilang Simbok dulu. Ya, itu baik. Bicaralah hati-hati sama Simbokmu, Yem. Jangan sampai hatinya keloro-loro. Dan kau harus bilang pada wali kelasmu, supaya dalam ijazah nanti dituliskan nama barumu. Paman menambahkan. Iya, Paman. Kebetulan Pak Markum, tetangga sebelah Paman akan ke Jogja menengok saudaranya. Jadilah aku dititipkan padanya, sebab Paman tidak bisa minta izin dari kantornya, sementara toko bibi juga tidak bisa ditinggal. Sebenarnya dari kota Jogja aku berani pergi sendiri ke Ndowalu. Tapi Pak Markum berkeras akan mengantarku. Dari stasiun Tugu, kami naik bis kota ke Pojok Beteng. Lalu dari Pojok Beteng naik kol ke Gading Sari. Dari Gading Sari ke Ndowalu hanya ada dokar. Turun dari dokar dekat pasar, kami melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Pak Markum hanya sebentar mampir di rumahku, lalu cepat-cepat kembali ke Jogja. Rama, Simbok dan kakak-kakakku gembira sekali aku pulang. Maklum, selama 3 tahun di Jakarta, baru sekali itulah aku pulang. Kamu sudah tinggi sekarang, Yem. Gemuk, ucap Simbok sambil memijit-mijit lenganku. Berapa harganya bajumu ini, Yem? Yang diamati Yutinem ternyata baju dan sandalku. Yutinem masih saja seperti dulu, memakai kain dan kebaya dari katun murah berlengan pendek. Rambutnya yang panjang dikonde mundil-mundil di belakang kepala. Bukan seperti konde orang kota yang besar dan indah, tapi konde asal konde saja. Semua orang memanjakan aku. Segala makanan khas desa ditaruh di meja makan, sampai-sampai aku susah bernafas karena kekenyangan. Tetapi ketika aku sampaikan maksudku akan berganti nama, wajah-wajah cerah mereka seketika mengkerut seperti kain sintetis kena setrika panas. Kamu malu dengan nama pemberian orang tuamu, ya, Yem? Malu punya Rama, Simbok dan sedulur orang desa. Baru sebentar tinggal di kota, kemayune ora jamak. Rama menggerutu. Partinah juga sekolah di kota, Yem, di Ngayojo. Tapi dia tidak reko-reko ganti nama. Kamu kira kami tidak malu? Pada sanak kadang kalau kau ganti nama yang aneh-aneh itu. Yutinem menyambung. Bocah saiki pancen kakean pertengsing, kata Kang Kimin. Hanya Simbok yang tidak ikut mengomel.
Dipandangnya saja aku dengan diam-diam. Ketika Rama, Yutinem dan Kang Gimin sudah pergi, pelan-pelan didekatinya aku. "Siapa namamu nanti, Yem?" Tanyanya tanpa nada menyesali sedikit pun. Ditatapnya aku dengan wajah bening dan sareh. Dadaku yang semula gemuruh mendengar omelan Rama, Yutinem dan Kang Gimin mendadak jadi sejuk. "Carikanlah, Mbok," kataku sambil mengusap-usap lengan Simbok yang dibalut kebaya lurik usang. "Simbok tidak bisa memberi nama yang lebih baik dari namamu, Yem. Kalau Simbok bisa, tentu ku berikan waktu kau lahir dulu." "Simbok tidak marah aku ganti nama. Kalau itu akan membawa kebaikan padamu, Simbok merestui saja, Yem. Simbok ini hanya kepingin lihat kamu senang dan ayem, tidak lebih. Cuma pesan Simbok yo, Yem, jangan memilih nama seperti wong londo itu. Lidah Simbok terbalik-balik nanti." Ku peluk lengan Simbok dengan terharu. Sejak dulu Simbok begitu. Tak pernah menyalahkan aku. Tak pernah memarahi. Kalau aku salah, Simbok tidak membentak atau menuding hidungku dengan telunjuknya. Tetapi memperlihatkan padaku bagaimana yang sebaiknya. "Besok Simbok bikin jeneng abang ya, Yem. Tapi kamu harus bikin nama dulu, supaya bisa diberitahukan pada sanak kadang dan tetangga-tetangga kita," kata Simbok lagi. "Tidak, Mbok. Tidak usah bikin jeneng abang. Bilang saja sama tetangga dan sanak kadang, namaku sekarang Tuti. Lengkapnya Widyastuti. Tapi kalau Simbok sukar mengingatnya, sebut Tuti saja." Pada kawan-kawan sepermainan yang sempat kutemui, kukatakan juga bahwa namaku bukan Yem lagi, tapi Tuti. Mereka terbengong-bengong sambil menyusui anaknya atau menggendong tenggok berisi gethuk untuk dijual ke pasar. Kawan-kawanku memang sudah banyak yang kawin dan punya anak. Maklum, di desa, umur 13 sudah boleh dilamar orang. Lainnya jadi buruh derep dan panen, berjualan gethuk di pasar, atau jadi pembantu rumah tangga orang di kota. Yang meneruskan sekolah hanya satu, Partinah itu. Orang tuanya memang kaya. Sawahnya saja 10 bau. Belum kebunnya, kebun kelapanya. 3 hari kemudian Pak Markum menjemputku di Ndowaluh. Setelah bercakap-cakap sebentar dengan Simbok dan Rama, kami pun berangkat. Tak henti-hentinya Simbok mengucapkan terima kasih pada Pak Markum yang sudah berbaik hati mengantar dan menjemput aku. Jarak dari Jogja ke desaku lumayan jauh juga, kira-kira 30 km. Jalannya seperti sawah di musim hujan. Sedang pada musim kemarau, debu seperti berlomba memenuhi udara tiap kali ada kendaraan lewat. Simbok, Rama, dan Yutinem mengantar kami sampai ke dekat pasar tempat pangkalan Dokar. "Hati-hati ya, Nduk. Belajar yang baik di tempat bibimu. Wis kono, mangkato, Nduk, Tuti," kata Simbok ketika aku dan Pak Markum sudah di atas Dokar. Rama dan Yutinem mengerutkan kening. Barangkali heran mendengar Simbok menyebutku Tuti, bukan Yem. Kucium tangan Simbok dengan terharu. "Ya, Mbok, aku akan pulang kalau liburan lagi," kataku serak. Entah, aku selalu ingin menangis kalau berpisah dengan Simbok.
Barangkali karena Simbo adalah satu-satunya orang yang tidak pernah memarahiku, selalu mengerti apa yang kurasakan dan kuinginkan. Roda dokar berderak-derak menggilas lempung jalan yang keras kena panas, bersaing dengan ketiplak kaki kuda dan kloneng-kloneng bel dokar. Dowaluh semakin jauh di belakang. Juga Simbo, Rama, dan Yutinem. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.